Oke rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali ya di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan kembali ya lanjutan dari video sebelumnya. Ya, sebelumnya apa yang dilakukan sebelum kita melakukan pengoperasian. Nah, sekarang kita lakukan restart check. Artinya apa? Kita melakukan pengecekan sebelum unit itu di start atau dihidupkan. Ya. Jadi apa saja yang harus kita cek? Ya, di sini bisa dikatakan kita melakukan P2H terlebih dahulu ya, dan apa saja komponen apa saja yang harus kita cek ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah walk around check ya. Di sini walk around check, di sini kita mulai untuk mengelilingi unit ya, untuk melakukan pengecekan dari komponen-komponen yang ada pada unit. Nah, di sini komponen apa saja ya, kita mulai dari posisi depan ya. Nah, untuk dari posisi depan ini ya, kita buka dulu grillnya ya, untuk grill kabinnya. Nah, sekarang kita cek ya. Yang pertama yang kita cek adalah di sini level ya, level dari air radiator atau coolant ya. Di sini kita pastikan di sini untuk level airnya itu di antara posisi minimal dan maksimal ya. Nah, kemudian yang nomor 2 ya, kita lihat di sini. Nah, yang nomor 2 ini di sini adalah dipstick oli ya. Nah, sama kita cek juga ya untuk level olinya ya. Nah, level oli kita tarik, kemudian kita lihat untuk levelnya, pastikan untuk levelnya itu posisinya di antara minimal dan juga maksimal ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini adalah yang kita cek, di sini ada foot brake valve ya. Kemudian sama untuk level coil clutch ya, kalau dia yang manual. Oh ya, ya. Nah, di sini untuk yang tampilan yang ada di sini ya, ini tipenya ini kalau dia menggunakan yang steering kiri ya. Nah, kalau yang steering kanan yang punya kita untuk yang di Indonesia ya, di sini punya kita adalah steering kanan. Nah, artinya ya komponen yang ada di sebelah kanan ini semuanya berpindah ke sebelah kiri saya ini ya. Nah, ya jadi posisi yang ada angka 64 ini posisinya sebelah kiri ya. Kemudian yang ini yang 357 itu berarti posisinya di sebelah kanan unit ya. Nah, itu yang membedakan ya, kalau yang steering kiri maupun yang steering kanan ya. Nah, selanjutnya nomor 4 di sini adalah filter AC ya, atau filter kabin ya, untuk sirkulasi udara ya. Yang untuk dari luar ke dalam ya, di sini pastikan ya dudukannya juga. Ya. Nah, kemudian yang nomor 5 di sini adalah reservoir tank ya, untuk air river ya. Nah, kita bisa ya mengetahui untuk levelnya juga itu bisa dari dalam kabin juga bisa ya, karena di situ nanti kalau ada indikatornya air wipernya itu kurang, maka dia akan menginformasikan ya melalui instrumen clusternya ya. Nah, kemudian yang nomor 6 ya, nah untuk di unit yang Indonesia ini nggak ada ya, dan di sini adalah tempat harness, kabel harnessnya ya. Dan ini masih sama ya, kalau dia di unit-unit yang ada sekarang itu tetap sama. Kemudian yang nomor 7 ya, di sini adalah untuk solenoid klaksonnya ya. Ya, jadi itu ya yang pengecekan pada bagian depan unit. Nah, sekarang kita cek untuk bagian-bagian bodi ya, sasis dan bagian belakangnya apa saja yang harus kita lakukan pengecekan ya. Nah, yang pertama ya, kita cek juga untuk strap dari fuel tanknya ya, kemudian tutup dari fuel tanknya, klemnya ya, kemudian sama breathernya ya, atau tempat ya lubang pernapasan ya yang ada pada fuel ini ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, di sini kita cek ya ke bagian belakang ya. Nah, di sini yang dicek adalah posisi ya, kekencangan dotnya ya. Di sini kita bisa lihat secara visual ya. Kemudian link springnya ya, pernya
ya, dilihat juga ya untuk kondisi secara visual. Kemudian yang ini ya, yang bagian bawah ini adalah bogi ya, bogi suspensinya, tempat dudukan springnya ini ya. Nah ini juga kalian juga perhatikan juga ya. Selain juga yang dicek adalah tayarnya atau bannya. Nah, ini ya untuk pengecekannya ya. Selanjutnya kita cek bagian belakang ya. Nah untuk yang bagian belakang yang perlu kita cek adalah salah satunya ada V-stay ya, ini yang di tengah-tengah sasis. Nah, kalau yang di sini gambarnya adalah ini adalah unit baru ya. Kalau unit baru ya kondisinya seperti ini ya. Kemudian juga yang dicek juga adalah kondisi top rod ya pada bagian bawahnya ya, selain V-stay-nya ya. Kemudian juga yang dicek sudah ya, top rod-nya sudah ya untuk bagian belakang, kemudian margatnya ya. Nah lanjut ya, cek lagi ya untuk sebelah springnya ya, tadi sebelah kiri dan kanan ya. Nah kemudian lanjut lagi ya, kita cek juga untuk propeller shaftnya ya atau cross joint-nya ya. Nah kalian bagaimana sih cara melakukan pengecekan? Yang pertama lihat dulu bautnya ya, kondisi bautnya. Nah kemudian kalian lihat di spider kitnya, ini yang besi yang tanda tambahnya ini ya, kalian lihat ya. Untuk tanda tambahnya ini pastikan di sini tidak memerah ya. Biasanya kalau dia sudah mulai rusak, mulai oblak ya, si driver atau si operator itu pasti akan merasa getar ya apabila terjadi masalah di sini ya, engine terasa getar ya pada kecepatan tertentu ya. Nah oke ya, perhatikan kalau dia ada yang berwarna coklat atau merah-merahan, berarti sudah ada indikasi dia sudah overheat. Overheat itu kenapa ya? Karena pelumas yang ada di dalamnya itu sudah mulai berkurang ya, atau sudah sistem pelumasnya itu sudah tidak ada lagi ya. Ini ya yang dicek untuk propeller shaftnya ya. Nah lanjut ya, kemudian yang kita cek juga di sini adalah tangkinya ya, tangki anginnya. Nah selain tangki angin juga kita cek juga untuk penutup baterainya, penutup aki ya. Dan untuk tangki angin ya, biasanya ini harus kita buang juga ya sisa-sisa air yang mengendap di dalam tangki dengan cara kita menarik valve yang ada di bawahnya ini ya, di masing-masing tangki. Yang kita tarik ya agar airnya semua itu terbuang. Karena apa? Kalau airnya itu tidak pernah dibuang, maka komponen-komponen yang menggunakan sistem angin atau pneumatik, nah itu akan mudah berkarat sehingga mudah ngeblok maupun buntu ya. Oke, selanjutnya nah untuk walk around check selanjutnya di sini kita melakukan till kabin ya, atau kita melakukan jungkit kabin ya. Nah, seperti apa ya untuk proses jungkit kabinnya? Dan ingat ya, pada saat kita melakukan jungkit kabin ya atau kabin tilting ya, di sini engine-nya juga itu pastikan harus mati ya, kondisinya itu netral ya. Kemudian front grillnya tadi yang bagian depannya ini tadi ya, itu dibuka ya. Kemudian kosongkan storage ya, ada bagasinya yang di bagian dalam unit ya, itu pastikan itu dikosongkan ya. Kemudian pintu itu harus tertutup rapat ya. Kemudian pastikan ya tidak ada benda-benda lain yang mudah terjatuh yang ada di dalam kabin ya, karena di situ nanti bisa jatuh mengenai kaca dan kaca akan pecah ya. Nah kemudian juga di sini memastikan juga ya, sebelum kalian melakukan cek cabin ini pastikan ada ruang bebas pada bagian depan unit ya, supaya tidak terbentur dengan benda-benda lain ya ketika kita melakukan pengecekan kabin ya. Nah di sini ya untuk pengecekan kabin ya, di sini ada dua cara ya. Yang pertama itu bisa kita menggunakan cara manual ya, itu dengan cara kita memompanya ya. Nah sebelum kita melakukan jack cabin ya bagian atas ya, di sini kita putar dulu valve-nya ya, kita putar ke kanan ya, kita putar ke kanan supaya cabinnya naik ke atas. Kalau kita mau ke bawah putar ke kiri ya untuk valve-nya ini sampai mentok ya, nanti dia di sini ada stoppernya. Nah kalau yang menggunakan sistem elektrik ya, cabin yang menggunakan sistem elektrik
Nah, ini kita hidupkan dulu ya switch kunci kontak di dalam kabin ya. Kemudian ada tombol ya, atau ada switch gambar kabin unit. Nah, di situ kita tekan terlebih dahulu ya. Ketika sudah kita tekan, kemudian kita turun ya. Kemudian kita putar juga arah valve-nya ya, untuk posisi kabinnya naik ya. Ketika kabinnya naik, kemudian nanti di sini ada tombol ya, atau switch di sini untuk kita tekan proses menaikkan kabin ya. Jadi sehingga kabinnya akan terangkat secara otomatis ya. Nah, kemudian apa saja yang dicek ya di bawah kabin ya, terutama di sini adalah engine-nya ya. Jadi di sini banyak komponen-komponen yang ada pada engine yang harus kita lakukan pengecekan ya. Oke, rekan-rekan, demikian ya untuk video kali ini ya. Nanti kita akan saya share lagi bagaimana proses pengoperasiannya yang baik dan benar ya untuk unit Volvo FH16 ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi.